Halo, selamat siang. Wah, ini ada berita yang menarik begitu kan ya. Yang kemudian kalau menurut saya pribadi tidak usahlah orang-orang seperti itu ya menggusur ya acara-acara diskusi seperti itu. Dan itu menurut saya pribadi diskusi-diskusi seperti itu menarik begitu kan ya. Kenapa kok sampai segitunya begitu kan ya? Ada kepanikan apa terhadap rezim ini? Siapa yang menyuruh di balik itu semua? Kalau kita melihat dengan tokoh-tokoh itu, saya kira ini bagus begitu ya untuk diskusi-diskusi seperti itu malah ya dibubarkan, malah ada oknum-oknum yang memainkan itu begitu ya. Setelah Jokowi mau lengser di detik-detik seperti itu, kok masih dibiarkan? Ada apa di balik ini semua? Makanya Indonesia tidak baik-baik aja hari ini ya. Indonesia tidak baik-baik aja hari ini. Mungkin ya salah satu yang menjadi indikator adalah mungkin ada kepanikan yang sangat luar biasa. Kita tonton videonya ya, seperti ini videonya. Sangat menurut saya pribadi begitu kan ya, sangat norak ya dengan kelakuan seperti itu. Seperti ini. Ini warga negara ini. Dengan tujuan melindungi yang namanya kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Kawan-kawan semangat? Oke, baik kawan-kawan, tetap semangat. Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hal ini dengan baik, punya etikat baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Substansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keselamatan bangsa itu kawan-kawan. Sepakat? Kiranya kemudian pihak manajemen hotel agar merespon kita dengan sepakat. Kita dari aliansi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya mohon maaf suara hilang dari penerbangan dari Paris ke Doha. Tahu-tahu tiba di Doha suara hilang. Tapi ini nggak ada kaitan dengan Israel. Terima kasih atas kesempatan pertama, karena setelah ini saya mohon izin mau ke bandara. Ya. Apa yang kita saksikan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tata
dan juga pernyataan beliau ini sungguh memalukan. Bahkan kalau ada kata bahasa Indonesia yang lebih keras lagi bisa kita ungkapkan. Bagi saya ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Kita membiarkan mereka berorasi sebagai manifestasi demokrasi, tapi ketika masuk dan merusak, ini adalah anarkisme yang saya kira tidak hanya memalukan, tetapi mengganggu dan merusak kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Terus terang ini tidak bisa tidak dilepaskan dari perilaku rejim yang memang anarkis terhadap rakyatnya. Dan polisi, mohon maaf saya ingin katakan terus terang, fungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat sebagaimana yang menjadi slogan, ternyata diam saja. Saya sungguh memprotes keras polisi yang berdiam diri, bahkan membiarkan aksi-aksi anarkisme. Tadi saya lihat ada spanduk yang mereka bawa, kalau tidak salah berbunyi menyebut nama saya dalam tulisan besar, Din Syamsuddin pemecah belah rakyat. Saya justru sebaliknya, kalau polisi yang ada di depan sana membiarkan tidak melakukan apa-apa terhadap kegiatan yang sah berdasarkan konstitusi, tadi disebut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka sesungguhnya polisi yang memecah belah rakyat, polisi yang membiarkan kejahatan, dan ini terjadi di mana-mana. Nanti dijelaskan oleh Mas Said Didu, yang juga membiarkan perampasan tanah-tanah rakyat ya. Oleh karena ini kita catat sebagai bentuk perilaku rejim Jokowi yang anarkis, yang berbuat kejahatan terhadap rakyat, yang merusak demokrasi. Dan saya memastikan dan mendorong kawan-kawan seperjuangan untuk tidak berhenti. Kita berharap, tadi sudah disebut oleh Mas Tata, pemerintahan baru yang saya kira ya mungkin diantara kita ada perbedaan pendapat. Kita berharap pemerintahan baru khususnya di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mengoreksi ini semua. Kalau sama saja bahkan menjadi penerus, saya kira kita akan berada di garda terdepan untuk mengoreksi pemerintahan baru tersebut. Demikian, dan mohon disebarluaskan ke mancanegara, ke 5 benua. Saya mohon maaf nanti di tengah jalan mohon izin untuk pamit dari tempat ini dan menahan bisa hadir pada silaturahmi yang akan datang oleh FTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kita giliran dulu kita dengar dulu Pak Maijen Sunarko ya. Silakan Pak Narko. Silakan Bapak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa ngomong, sudah cukup lengkap, tapi justru muncul pertanyaan di pikiran saya, ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu. Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin, di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar.
Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Karena ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ini segera menyebar viral ke seluruh Indonesia bahwa saat ini dan ke seluruh dunia. Saat ini kita tidak tahu pemerintah ini berjalan dengan benar sesuai rel yang sudah ada atau tidak. Ini forum diskusi yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu amburadul. Tahu ada kelompok yang membuat lebih amburadul kondisi bangsa ini. Saya hanya menunggu apakah pemerintah melalui aparat terkait dalam hal ini kepolisian akan bertindak tidak dengan kejadian brutal atau biadab tadi. Kita akan lihat hukum betul berlaku untuk semua warga atau tidak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya, karena udah aneh menurut saya. Polisi ada di sana, satpam pemilik hotel ini juga ada di sana. Nah, gitu. Jadi ya, satpam dipukuli itu risiko dia harus ngelawan. Ada preman masuk sini gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang lain-lain saya belum bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk atau siapa aja yang mau menyampaikan berikutnya? Oh, Bang Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pikir pantas kita berduka. Sepanjang hidup saya baru 2 kali menyaksikan preman menyerbu orang yang mau bicara. Yang pertama saya di Barcelona karena tentang protes tentang tambang batu bara. Sekarang di negaraku sedang terjadi. Kami seluruh warga negara Indonesia memesan kepada penguasa, warga negaramu sudah terancam di negerinya. Negara sudah tidak hadir melindungi rakyatnya. Pikiran saya hanya di daerah-daerah penggusuran negara tidak ada, ternyata di pusat kota pun negara sudah tidak ada melindungi rakyatnya. Saya sangat menduga bahwa yang mengirim ke sini adalah memang pihak-pihak yang ingin tidak ada perubahan di negeri ini, yang ingin ada agar gaya kepemimpinan Jokowi berlanjut, yang ingin agar pembagian tanah-tanah rakyat oleh para oligarki yang dilakukan Jokowi berlanjut, sehingga mereka mengirim orang agar pembicaraan seperti ini mengambil hak-hak rakyat itu dihentikan. Insya Allah seluruh rakyat Indonesia tidak akan diam. Kami akan menghadapi, menjaga kedaulatan rakyat agar tidak semena-mena diambil alih oleh kaum oligarki. Saya pikir semua setuju, seluruh diaspora dunia. Saya berharap bantulah negaramu berteriak di luar untuk membenahi Indonesia, karena kami sekarang sudah terancam di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kami akan menghadapi siapapun yang mau mengambil alih kedaulatan rakyat dan mengambil untuk mengatur negeri ini. Terima kasih. Berikutnya siapa? Silakan dulu. Siapa? Oh. Mestinya ada Bunda Mary juga itu, ada perwakilan perempuan, masa cowok ya, semua. Ya betul. Ini kurang gender perspektif ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oh, keren jadak. Ya saudara sekalian, kalau dari sisi demokrasi ya, kejadian tadi kampungan ya, kejadian yang primitif. Bayangkan, sebenarnya kan mudah, kalau mereka mau demonstrasi ya demo aja di sana, kan hak untuk menyatakan
pendapat. Jelek tuh. Ya. Yang mana yang ini, Pak? Tes 1 2 3. Tes. Ini aja deh. Tes 1 2 3. Ya, kalau kita bicara mengenai hak, silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof Din Samsudin. Takut sama Puang Said Didu, ya. Padahal kita ini hanya menyampaikan ide dan gagasan. Orang seperti kita nggak bahaya, tapi pasti koruptor takut, itu masalahnya, ya kan? Jadi orang seperti kita tidak bahaya, tapi pasti koruptor takut. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang ada sesungguhnya. Jadi sangat aneh menurut saya ketika kemudian orang takut dengan orang yang berpikir. Orang takut dengan orang berpikir itu pasti negara primitif, pasti pemimpinnya primitif, pasti penegak hukumnya primitif. Kalau takut dengan orang yang berpikir, mestinya yang takut itu dengan preman yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof Din Samsudin yang sekarang lagi batuk. Karena itu kawan-kawan semua, saya berharap kita tetap menjalankan diskusi kita, ya, dengan baik, dengan damai, sampaikan pikiran secara baik, secara lugas, secara tegas sesuai dengan hak-hak konstitusional kita, freedom of speech and freedom of association. Itu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak menunjuk siapa berikutnya yang akan menyampaikan ini. Masih ada? Oke, Pak. Oh, perempuan dulu sebentar ya, Bang Maron, ya. Perempuan dulu, siapa? Mbak Mary. Oke. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kejadian pagi ini. Kita ini negara demokrasi. Setiap warga negara punya hak berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat di depan umum. Tapi oh gitu. Iya. Di sini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak, ya, dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya, mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal, ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan, ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta
perwakilan dari emak-emak, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi mic satunya. Ya. Pak Rizal Fadila ya. Oh, Pak Marwan Batubara dulu tadi. Siap. Makasih Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa hal. Yang pertama, kejadian tadi patut kita beri label sebagai kejahatan primitif, biadab, yang melanggar prinsip-prinsip kita bernegara. Pancasila itu antara lain bicara soal adil dan beradab. Nah, ini sudah dipertontonkan hal-hal yang memang tidak beradab. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, akan muncul spekulasi. Ini siapa di belakangnya? Ya, terserah apapun yang menjadi kesimpulan, tapi faktanya kita negara hukum, ada polisi, dan polisi ini ada penanggung jawabnya sampai ke yang namanya Joko Widodo. Artinya bahwa kejadian ini tidak bisa kita lepas apapun spekulasi yang berkembang, apakah ini ada mastermind-nya, ada yang menggerakkan, tapi penanggung jawabnya itu tetap ada di Joko Widodo, dan karena itu akan kita tuntut ya setelah ini. Jadi kita pastikan Pak Jokowi mendengar ini, terlepas bahwa mungkin dia juga ada di belakang acara ini, tapi ini spekulasi. Jadi karena itu apapun spekulasinya, kita ingin supaya ini Pak Jokowi bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yang ingin perlu kita jelaskan, bahwa kita selama ini yang hadir ini sudah banyak menggugat, menuntut supaya Pak Jokowi itu ditangkap dan diadili. Saya tidak yakin kalau preman-preman tadi itu paham ya apa yang kita bahas, dan siapa kita ini akan membahas itu. Kalau bukan karena ada yang di belakangnya yang paham dan menggerakkan untuk terjadinya penyerangan ini. Karena itu juga saya kira penanggung jawab Pak Jokowi tadi harus bertindak, tapi di sisi lain karena kejadian ini tersebar ke seluruh dunia, ini bisa saja mengganggu pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Ya, bisa mengganggu orang-orang negara asing, itu tidak akan percaya dengan apa yang terjadi di Indonesia kalau tindakan primitif biadab tadi itu dibiarkan. Karena itu saya kira antara Pak Jokowi, Pak Prabowo ini harus kita tuntut untuk menuntaskan, dan jangan sampai nanti ini tidak tuntas lalu Pak Prabowo diam saja. Jadi kita mau supaya Pak Prabowo juga bertindak untuk supaya kejadian ini, kejadian biadab ini yang sudah tersebar ke seluruh dunia itu dituntaskan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili orang daerah dari Bandung. Merasa bukan hanya ini memalukan, tapi memilukan. Bahwa sebenarnya forum tanah air itu forum terhormat, forum baik-baik untuk memberi masukan bagi negara ini ke depan, tapi diperlakukan tidak baik. Dan ini adalah refleksi atau kulminasi dari rezim Jokowi yang memerintah 10 tahun. Inilah wajahnya gitu. Jadi ini wajah kebutahan, wajah kebengisan, wajah premanisme, wajah pencurian, perampokan yang tidak berbasis moral. Ya, oleh karena itu tentu saja peristiwa ini bukan peristiwa yang membuat
kita semua khususnya Forum Tanah Air menjadi takut, gemetar dan tidak akan melakukan apa-apa lagi ke depan. Tapi ini akan semakin memicu dan memotivasi Forum Tanah Air dan juga forum-forum yang ada di tanah air untuk berbuat meluruskan kiblat bangsa ini, karena kiblat bangsa sudah dirusak oleh rezim Jokowi. Untuk itulah mari kita berjuang terus, bergabung rakyat untuk mengganti rezim jahat ini. Dan saatnya kita berbuat. Kalau saja di ujung pemerintahan Jokowi masih menampilkan hal yang buruk, maka secepatnya rezim Jokowi harus diganti. Rezim Jokowi harus ditumbangkan, karena ini adalah gambaran betapa buruknya rezim itu. Insya Allah perjuangan ini akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan ini dan akan menghukum mereka yang melakukan dosa-dosa politik yang besar yang dibuktikan terkulminasi pada peristiwa hari ini yang tidak pantas dilakukan oleh negara pemerintahan yang beradab, yang bermoral, yang berpancasila. Ini bukti Pancasila sudah diinjak-injak. Undang-Undang Dasar 45 sudah disingkirkan. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dunia harus sama-sama bergerak, menegur, mengkritik, bahkan mendesak dan mendorong rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Peristiwa ini adalah crime of humanity, kejahatan atas kemanusiaan. Forum Tanah Air kita dukung terus untuk berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.